Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, kali ini berjumpa dengan saya Dewi Lailatul Hikmiyah, Duta Digital dari Jombang. Pada kesempatan saat ini, saya sedang berada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Megaluh, tepatnya di Greenhouse Melon Ponic. Oke sahabat desa, kali ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua pemuda-pemuda hebat penggiat di bidang pertanian, khususnya di bidang melon ponic. Oke, kita sapa dulu ya kedua mas-mas ini. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa ya? Aman? Puasa kita juga. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya boleh dong memperkenalkan diri dulu ya. Sebenarnya jenengan ini siapa dan backgroundnya itu apa ya? Oke, dari Mas ini dulu silahkan. Ya. Permisi, nama saya Ahmad Lafilan Romadi atau bisa dipanggil Lafi. Ya, di sini saya sebagai leadernya Melon Ponic sendiri. Dan background saya sebenarnya itu anak teknik sipil ya, nggak ada untuk unsur pertaniannya gitu ya. Ya, nih udah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas yang satunya ini, silahkan. Perkenalkan, nama saya Gale. Di sini bagian saya itu IoT developer dan background saya teknik elektro. Otomasi industri lah, kasarannya seperti itu. Oke teman-teman, sahabat desa semuanya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Kita mulai sesi tanya jawabnya ini. Kira-kira bisa menjawab apa tidak ya ini? Oh, insya Allah bisa kami. Oh, bercanda ya Mas ya. Oke, yang pertama, sahabat-sahabat desa ini masih banyak yang belum paham apa sih melon ponic itu. Oke, bisa dijelaskan Mas tentang melon ponic, silahkan. Ya, untuk Melon Ponic sendiri itu sebuah perusahaan, produsen, dan sebagai distributor melon-melon premium yang berada di Jawa Timur gitu ya. Nah, kami sendiri itu berawalnya dari keresahan ayah saya gitu untuk membuat petani yang ayah saya itu sebagai petani yang gagal panen selama 2 tahun terakhir dari open field ya penanamannya. Nah, sehingga waktu itu ada teman saya yang udah memiliki sebuah greenhouse. Dan disitulah saya menawarkan ide saya ini ke ayah saya, mau nggak saya bikinkan melon hidroponik dalam greenhouse. Lah, ketika ayah saya mau, lah disitulah saya mulai terjun dan itu dimulai melon ponic dari awal Agustus 2023. Dan itu secara singkatnya. Oh begitu. Itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa melon ponic ini sebenarnya anak dari hidroponik, hampir sama dengan hidroponik ya Mas. Bisa dijelaskan apa perbedaan melon ponic dengan hidroponik yang biasanya kita tahu itu? Ya, boleh. Ya, kalau untuk melon ponic sendiri itu sebenarnya singkatan dari melon hidroponik. Ya gitu. Nama brandnya sendiri itu melon ponic ya, melon hidroponik lah. Dan sistem yang kami pakai itu vertigasi tetes gitu lah. Vertigasi tetes itu seperti ini ya, di belakang ini vertigasi tetes itu. Jadi pakai dripper emitter. Jadi dia bisa menetes dengan otomatis dengan ketentuan dripper emitternya, misal pakai yang 4 liter per jam atau 2 liter per jam. Dan itulah untuk titik settingnya kita gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas, yang memunculkan ide pertama kali dibuat melon ponic ini berarti jenengan ya, atas keresahan permasalahan dari ayah jenengan tadi itu. Oke. Lalu kalau dengan metode melon ponic ini pemasarannya bagaimana? Ini untuk melon ponic sendiri pemasarannya itu dibagi 3 ya. Yang pertama untuk sistem petik buah gitu. Jadi kita membuka open PO. PO-nya itu kita mulai dari H-7 sebelum panen, kita sudah mulai gitu. Jadi orang-orang PO dulu, nanti setelah PO kita list semuanya, lah nanti ketika udah mau panen, orang-orang yang datang tinggal metik. Karena kenapa kita adakan sistem PO? Karena nanti bisa kejadian kayak yang awal, orang-orang datang pas waktu hari H, sehingga dia nggak dapat untuk melonnya itu sendiri. Makanya kita bikin untuk PO dulu lah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kerjasama dengan supplier kita gitu. Yang ketiga, kita kerjasama dengan perusahaan. Contohnya perusahaan ya kayak seperti Transmart, terus ada lagi kayak mungkin Garuda, seperti itulah. Itu ya untuk penjualannya kami. Yang mau saya tanyakan, kalau sistem PO-nya lewat siapa dan bisa menghubungi kontak yang mana? Barangkali sahabat-sahabat desa nanti bisa ikut PO melon ponic ini ya. Iya, siap. Ya, untuk PO-nya sendiri bisa dibuka untuk Instagram kami, yaitu @melonponic lah. Di situ nanti ada sebuah link tree-nya, dan di situ ada untuk CS yang untuk memfasilitasi
pre-ordernya. Oke, bagus sekali, terima kasih. Selanjutnya Mas, Melonponik ini badan usaha milik perorangan atau milik desa atau instansi dan sebagainya gitu untuk daerah sini ya? Oke. Silakan. Ya, untuk Melonponik sendiri itu sebenarnya awalnya kita untuk perorangan saja ya. Lah. Tapi untuk sekarang kita ingin berkolaborasi dengan desa gitu. Ya, Oke. udah. Lalu untuk cabang yang ada di Jombang sendiri, Melonponik ini ada berapa cabang dan di mana saja kira-kira? Ya, untuk yang cabang di desa sendiri itu ada 3. Yang pertama di Pelandaan, yang kedua di Tembelang, tepatnya di Tamping Mojo ya. Kalau dari tol itu kelihatan, yang ketiganya itu ada di Gudo gitu ya. Oh gitu. Ada 4, satu lagi itu di Trensen. Oh, Transain Di Trensen yang Jombo, yang Oke. Wireng gitu. Oke, terima kasih. Oh iya, katanya Melonponik ini kan sudah IoT ya, sudah berbasis IoT. Ya. Betul? Oh ya, bisa jelaskan sedikit Mas? Terima kasih. Jadi IoT sendiri di dunia pertanian sudah berjalan, yaitu di dunia pertanian modern atau disingkat dengan IoT, Internet of Things. Jadinya semua parameter di pertanian dapat dikontrol melalui mobile phone atau web. Untuk yang sekarang ini kita mengontrol Venturi. Fungsinya yaitu untuk mengontrol pupuk. oh gitu. Kontrolnya lewat HP. Kontrolnya lewat HP dengan memasukkan zat baiknya. Fokusnya IoT di perusahaan kami yaitu pertama yaitu kontrol suhu, yang kedua yaitu penyiraman otomatis, dan yang ketiga pemupukan otomatis. Dengan sistem otomatis menghemat biaya produksi dan operasional sehingga tidak membutuhkan manpower yang banyak lah, hanya otak-atik di mobile phone saja, sehingga kita mengetahui berapa ppm-nya, berapa temperaturnya, dan berapa pH dari pupuk tersebut. Seperti itulah gambarannya. Intinya bisa dikontrol dari jarak jauh begitu ya? Benar, dan bisa menghemat biaya produksi. Oke. Terima kasih. Oh iya, Mas, saya penasaran ini dengan kotak yang ada di depannya. Mas siapa tadi? Mas sekali. Mas Gali. Sebenarnya kotak yang ada di depannya jenengan ini fungsinya itu apa toh, Mas? Ini adalah panel box atau panel kontrol yang berisi modul sensor temperatur, sensor TDS, dan sensor pH. Jadinya kontrolnya lewat box panel ini. Ini setengah jadi lah, masih tahap progres. progresnya. Oke. Terima kasih Mas Gali. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Mas ya. Apa kelebihan dan kekurangannya Melonponik ini dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya ya? Silahkan. Metodenya ya. Dengan metode konvensional atau yang lainnya? Ya, kalau Melonponik sendiri ini kan gagasannya dari keresan tadi ya, open field-nya ya. Iya. Nah, kalau open field itu kan terganggunya karena iklim. Ya, iklim yang sehingga kalau ada hujan dia ya kemungkinan dia bisa gagal panen karena melonnya terendam oleh air hujan salah satunya dan bisa busuk. Oh, iya. Nah, disinilah kita itu membuat sebuah melon ditanamnya pakai sistem greenhouse seperti ini dan dengan sistem penanaman yang pakai hidroponik vertigasi tetes. Nah, disitulah menurut saya itu penanaman yang bisa kita lakukan sepanjang musim. Itu untuk kelebihannya itu. Jadi Ya. nggak musim hujan, musim panas kita masih bisa tetap bertanam ya Pak? Betul, seperti kali ini kita kan di musim penghujan ya, di bulan 3 gitu. Ya. Terus kalau untuk kekurangannya sendiri ya kita butuh investasi yang lumayan besar di awalnya saja gitu ya. Udah itu aja sih kalau dari saya gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Gali? Ya, boleh. Monggo. Benar yang dikatakan Mas Lian tadi, kita butuh pendanaan, yaitu untuk pengembangan yang pertama IoT-nya. Untuk kontrol suhunya kita butuh sistem blower untuk mendinginkan greenhouse inilah. Blower, terus cooling pad bisa untuk membantu mendinginkan greenhouse ini. Karena di
di siang hari temperatur bisa mencapai 43 derajat. Ya, sedangkan melon. Besar ya. Mengganggu Iya. pertumbuhan melon. Iya. Dan untuk membeli sensor-sensor yang standar industri lah, biar nilai set point-nya bisa muncul dengan spesifik dan hasilnya sesuai keinginan atau set point kita. Seperti itulah. Terima kasih. Ada yang terakhir tapi yang terlebih terakhir lagi ini Mas. Harapan kedepannya apa sih untuk adanya melonponik ini? Monggo, siapa yang mau menjawab ini? Ya, boleh. Monggo. Ya, kalau untuk harapannya sendiri ya melonponik, sebenarnya saya itu ada keresahan yang lebih dalam lagi itu seperti ini. Mitra-mitra saya itu terbesar sebenarnya di luar kota, itu ya di luar kota lah. Kalau saya sendiri, karena ada permintaan PO yang seminggu bisa 5-7 ton melon premium ya, seperti ini ya, gitu ya. Daripada saya harus sama tim saya harus keluar kota, saya itu kepingin mensentralisasi ya untuk melon hidroponik ini di Jombang saja, gitulah. Rencana saya itu punya gagasan untuk berkolaborasi dengan desa-desa. Jadi di desa itu juga biar punya income pribadinya dia, gitu desanya lah. Sehingga nanti hasil panennya kami sebagai melonponik itu bisa menjembatani antara si desa ini tadi dengan buyer kami, itulah. Disitulah sebenarnya kita yang kepingin harapan terbesar kita untuk tahun ini gitu. Itu sih udah cukup itu aja. Ya, semoga harapan dari Mas Ahmad tadi nanti bisa terrealisasi, kita bisa kerjasama antara melonponik ini dengan desa-desa yang ada di Jombang ya Mas. Amin, amin. Ya. Oke, sekian sahabat desa, pertemuan yang luar biasa dengan para pemuda-pemuda penggiat desa ini semoga memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk kemajuan desa yang ada di Jombang khususnya dan untuk seluruh Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kata simpul Noel? Kadungnya. Aduh Mas, terima kasih banyak. Ya, siap, sama-sama. Kok hilang perekam saya? Halo.